KPM PKH dan KPM BPNT murni penerima bantuan sosial pangan Rp600.000 dari kantor pos, rumahnya akan kembali difoto. Siap-siap bagi KPM PKH maupun KPM BPNT yang bergabung menjadi KPM BPNT reguler atau saat ini disebut dengan program bantuan sosial pangan dalam bentuk tunai yang telah disalurkan oleh PT Pos. Rumahnya difoto. Apakah kabar ini benar? Dan bagaimana jika rumah KPM yang difoto ternyata rumah permanen dan kehidupan ekonominya tergolong mapan? Dalam waktu singkat ini, setiap rumah KPM penerima bantuan sosial pangan akan mendapatkan kunjungan petugas untuk melakukan geotagging. Apakah itu geotagging? Sobat PKH Reportase, terhitung pekan lalu baik penyaluran PKH maupun BSP Sembako telah berakhir. PKH untuk tahap 1 berakhir pada termin ke-7 dan untuk program BSP Sembako untuk tahap 1 sudah tidak disalurkan menyesuaikan jadwal yang telah ditargetkan. Setelah penyaluran BSP Sembako, PT Pos mendapatkan tugas menyalurkan bantuan tahap 1 BSP Sembako dalam bentuk tunai untuk alokasi 3 bulan sehingga jumlahnya yang diserahkan kepada penerima manfaat adalah Rp600.000 tanpa potongan dan bebas dibelanjakan di mana saja dengan ketentuan KPM harus membelanjakan bahan pangan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Kementerian Sosial tentang percepatan penyaluran bantuan sosial pangan dalam bentuk tunai, yaitu mengandung 4 unsur, yakni karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin. Perbedaan teknis penyaluran bansos ini mendasar pada surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 509.2/BS.01/2/2022 tertanggal 18 Februari 2022 tentang percepatan penyaluran bansos sembako BPNT periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Sejumlah 18,8 juta KPM Bansos program sembako BPNT menerima penyaluran bansos untuk 3 bulan, yakni bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2022 senilai Rp200.000 per bulan. Adapun syarat pengambilan bansos program sembako BPNT antara lain: 1. Menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga asli. 2. Mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, penggunaan dana bantuan program sembako untuk kebutuhan pangan dan sembako. Yang keempat, penyaluran dana bantuan program sembako diberikan tanpa ada potongan apapun dan oleh pihak manapun. Yang kelima, pada saatnya akan ada pendataan foto rumah penerima bantuan program sembako dan perekaman data geotagging rumah penerima bantuan program sembako oleh petugas pendata. Pada poin kelima yang menyebutkan bahwa pendataan foto rumah penerima bantuan program sembako dan perekaman data geotagging rumah penerima bantuan program sembako oleh petugas pendata adalah PT Pos. Selain tugasnya adalah penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat penerima manfaat, juga ditugaskan untuk melakukan geotagging atau memfoto rumah-rumah keluarga penerima manfaat KPM. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyelewengan dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Perlu dicatat, BPNT kali ini tidak disalurkan melalui agen e-warung dan tidak dibagikan dalam bentuk sembako. Kantor pos yang akan melakukan tugas itu. Selain itu, kantor pos juga mendapat tugas dari Kementerian Sosial untuk melakukan geotagging. Apabila terdapat KPM yang berusia lanjut, sakit, atau bahkan tidak bisa mengambil di kantor pos, BPNT tersebut akan diantarkan langsung oleh pihak kantor pos. Disitulah ada proses yang mungkin 1 atau 2 hari oleh kantor pos untuk memberikan bantuan sosial itu ke rumah KPM masing-masing. Terdapat data yang dianggap tidak layak atau penidaklayakan KPM yang telah dilakukan oleh RT RW dan pemerintah desa kelurahan, sebab telah terdapat warga yang sudah meningkat taraf hidupnya dan atau terdapat warga yang telah meninggal dunia. Strategi penyaluran yang dilakukan Pos Indonesia yaitu dengan memperbanyak komunitas.
Untuk mencapai target, komunitas diperbanyak menyesuaikan jumlah titik supaya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, kami bagi per bagian, misalnya di area yang ramai kita bagi menjadi 2 kali bayar pagi dan sore, kata Direktur Bisnis dan Jaringan Keuangan PT Pos Indonesia, Charles Sitorus. Strategi penyaluran lainnya yang dilakukan Pos Indonesia untuk menjangkau wilayah terpencil yakni dengan menggandeng kelompok. Kami kerjasama dengan aparat dan pemimpin informal di sana, kata Charles. Walau begitu, diakui Charles, penyaluran BPNT memiliki tantangan lebih besar dibandingkan BST. Tantangannya jumlah yang besar yaitu untuk 18,8 juta KPM dan titik penyaluran yang lebih banyak. Selain itu, Kementerian Sosial juga minta PT Pos saat menyalurkan bansos memotret penerima dan rumahnya. Dilakukan geotagging agar rumah penerima bisa diketahui titik koordinatnya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi Kementerian Sosial apakah penerima layak atau tidak mendapatkan bantuan, tutur Charles. Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Berbagai kebijakan strategi dilakukan untuk memastikan bantuan salur tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah. Untuk keperluan tersebut, salah satu kebijakan penting Menteri Sosial Tri Risma hari ini adalah dengan melaksanakan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat. Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kementerian Sosial juga menggunakan teknologi geotagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat. Menteri Sosial menekankan dengan teknologi geotagging data spasial dari citra satelit dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Dengan menggunakan citra satelit, Kementerian Sosial dapat mengidentifikasi kelayakan penerima manfaat. Hasil dari pengecekan data tersebut perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menteri Sosial menyatakan data penerima bantuan terdapat 2 jenis, yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang dimiliki Kementerian Sosial, data primer dimiliki oleh daerah. Sobat PKH Reportase, jadi KPM baik dari PKH dan BPNT Murni yang telah mendapatkan undangan PT Pos untuk mencairkan bantuan BPNT-nya siap-siap karena mulai tanggal 20 Maret hingga 31 Maret 2022 dilakukan kunjungan ke rumah KPM dengan melakukan foto geotagging baik KPM dan rumah KPM. Yang bisa jadi kendala apabila hasil laporan kunjungan dengan foto geotagging nantinya ternyata memiliki rumah yang bagus bisa menyebabkan tidak cair lagi bansosnya baik BPNT PKH bahkan PBI setelah terverifikasi tidak layak karena kehidupan KPM sudah mapan dan sejahtera secara mandiri. Sobat Sosial, geotagging adalah aplikasi geografis untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan aplikasi GIS dilakukan dengan pendekatan permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi geografis, kita bisa menentukan titik atau tempat yang diinginkan dengan mudah, tidak harus bertanya kepada masyarakat sekitar. Inilah dengan mudahnya menggunakan aplikasi geografis. Verifikasi data yang dilakukan tidak lepas dari tujuan utama, yaitu ketepatan penyaluran bantuan sosial. Exclusion dan inclusion error dapat diminimalisir sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran, di mana setiap penerima bantuan yang diverifikasi menggunakan perangkat kamera berteknologi geotagging dapat mengkonfirmasi lokasi dan kondisi rumahnya. Sobat PKH Reportase, jika ada pertanyaan dan komentar terkait pemberitaan ini, silahkan diketikkan, dan yang belum subscribe agar meluangkan waktunya, sebarkan video ini jika bermanfaat.
Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.